Kenapa Lailatul Qadar itu ditaruh di ujung, bukan di awal? Ada rahasianya. Sederhananya, Allah itu ingin memberikan hadiah kepada orang-orang yang dari awalnya istiqomah dalam menapaki jalan Ramadan ini. Tidak mungkin orang ujuk-ujuk ya Allah berikan hadiah, kecuali memang mendapatkan hidayah Allah dan kasih sayang Allah lebih daripada yang lainnya. Kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fil Qur'an fi Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu al-azim. Allahumma shalli wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur. Tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat kesempurnaannya, sehingga dengan nikmat tersebut Allah memberikan kita perkenannya, izinnya untuk terus melakukan takarub, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya. Kalaulah tanpa izin Allah, kalau tanpa kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu saja nikmat yang Allah cabut dari diri pribadi kita, alamat kita tidak bisa sampai di Masjid As-Sahal yang kita cintai ini. Syukur alhamdulillah kita dipilih Allah dari sekian banyak manusia yang ada di lingkungan kita untuk terus bagaimana kita mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga alhamdulillah kita masuk pada malam yang ke-21. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan bagi junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, agak grogi saya. Tidak pernah saya di syuting. Kemarin tiba-tiba ada yang jepret. Alhamdulillah. Saya minta nanti dokumennya kirim ke saya. Kita malam hari ini, masya Allah, mulai memasuki babak final, Bapak Bu. Ya Bu ya, kita masuk babak final. Adik-adik yang mencatat, halo, yang mencatat, kita buat perjanjian, ya.
Yang mau mencatat silakan mencatat, Ustadz pelan-pelan. Oke, kalau yang tidak mencatat, Ustadz gas. Dan yang tidak mencatat tidak akan mendapat teken. Paham ya? Ini sudah berlaku di masjid-masjid sebelumnya. Yang kosong tidak usah teken. Ya Pak ya, melatih anak kita jujur. Tidak mungkin kegiatan tidak jalan duit habis. Betul ya? Betul. Bukan di masjid ini, di situ. Jauh situ. Ya, baik. Tema kita malam hari ini adalah mengenai Lailatul Qadar. Subhanallah. Kalaulah kita melihat Bapak Ibu, kenapa Lailatul Qadar itu ditaruh di ujung, bukan di awal? Ada rahasianya. Sederhananya, Allah itu ingin memberikan hadiah kepada orang-orang yang dari awalnya istiqomah dalam menapaki jalan Ramadan ini. Tidak mungkin orang ujuk-ujuk ya Allah berikan hadiah, kecuali memang mendapatkan hidayah Allah dan kasih sayang Allah lebih daripada yang lainnya. Kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita masuk nama yang Lailatul Qadar, saya ingin mengatakan ayat-ayat Ramadan ini turun itu rupanya bukan di bulan Ramadan. Ayat-ayat Ramadan, perintah Ramadan ini justru turun itu 1 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ada rahasianya lagi. Kenapa sih Allah menurunkan, memerintahkan, mensyariatkan perintah saum bulan Ramadan kok bukan di bulan Ramadan, tapi 1 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah? Rupanya ketika kita menelusuri ulama mengatakan Allah itu ingin mempersiapkan kekasihnya, nabinya, untuk memberikan kelapangan waktu agar dapat menjelaskan kepada sahabatnya pada saat itu, menjelaskan mengenai fadilah, keutamaan di bulan Ramadan. Yang kedua, Allah ingin memberikan kesempatan waktu yang panjang kepada nabinya, kekasihnya, untuk menjelaskan teknis kegiatan bulan Ramadan. Agar apa? Agar goal dari bulan Ramadan yang Allah inginkan itu tercapai. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan biasa. Bulan istimewa, bulan spesial yang tidak diberikan kepada Nabi, Rasul dan umat sebelumnya. Maka umat sebelumnya, Nabi, Rasul sebelumnya itu pada iri. Ini fasilitas yang Allah berikan khusus kepada umat akhir zaman. Kepada nabinya, kekasihnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibu, ketika kita runut fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ada bulan Ramadan, ada sholat, ada saum, itu fasilitas kepada kita karena bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ramadan Ibu, ini fasilitas khusus yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Allah Maha tahu. Umat akhir zaman itu Pak, itu lemah. Allah sudah memprediksi akan teknologi yang luar biasa yang menghantarkan orang secepat kilat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 malam yang lalu kita membahas masalah judi online.
Banyak tuh judi online lah, pornografi lah, apalagi game online yang secepat kilat menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah SWT. Allah sudah tahu, Allah sudah prediksi itu. Maka Allah berikan nih Ramadan, kau gunakan fasilitas ini untuk menghapus dosa-dosamu 11 bulan yang lalu. Maka ulama sepakat arti Ramadan itu Bapak Ibu, itu pertama adalah bulan pembakar. Yang kedua kering. Sehingga apa? Ramadan itu Allah berikan kepada kita bertujuan untuk membakar dosa-dosa kita selama 11 bulan yang lalu. Maka di akhir nanti kita ada namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kenapa? Diharapkan Allah habis dosa-dosa kita. Tapi kita lihat berapa gelintir manusia sih yang memanfaatkan bulan Ramadan. Betul ya? Nah, kita masuk 10 malam terakhir akhir Agustus, mendesak di manusia nih, berduyun-duyun manusia ke masjid. Kenapa? Semakin di ujung semakin besar fadilahnya, semakin besar keutamaannya. Tapi kenyataannya, coba lihat, kalau di Arab Saudi Pak Bu, 10 malam terakhir, luar biasa Bu. Itu kayak haji, penuh sesak itu Mekah. Di Indonesia, luar biasa kosongnya. Betul ya? Iya, masjid makin kosong, bersaing sama mall. Betul ya? Iya, sudah berburu baju lebaran. Itu beda Indonesia sama Arab Saudi di Mekah. Maka ada sebuah nasihat dari Imam Ibnul Al-Jauzi dalam kitabnya At-Tabsirah, mengatakan begini: demi Allah, apabila dikatakan kepada ahli kubur, bercita-citalah kalian, maka mereka itu, para ahli kubur, bercita-cita ingin mendapatkan satu hari saja di bulan Ramadan. Jadi Bu, mayit-mayit itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kau kubangkitkan, apa yang kau inginkan di bulan Ramadan? Mereka menjawab, satu saja ya Allah, aku ingin sehari saja di bulan Ramadan. Lah kita, lah dikasih 30 hari, gitu-gitu aja tuh. Ya, tidak ada goal yang kita bisa bawa setelah bulan Ramadan. Kenapa? Goal yang Allah inginkan itu sebenarnya minimal seperti Allah lukiskan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Apa itu? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah menginginkan goal orang-orang yang telah masuk bulan Ramadan minimal itu punya sensitivitas hati. Apa itu? Ketika nanti dimanapun dia berada, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hatinya. Itu inginnya Allah. Dan ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah keimannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masuk final kita di bulan Ramadan ini apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu menurut bahasa Arab artinya apa? Malam ketetapan. Malam ketetapan. Quraisy Shihab itu dalam kitabnya menafsirkan arti Lailatul Qadar itu pertama adalah malam penetapan. Yang kedua, malam kemuliaan.
Yang ketiga, malam dengan penuh sempit dan sesak. Itu arti Lailatul Qadar. Apa itu yang maksud dengan malam penetapan? Bapak Ibu, pesan saya ini langsung nih ya. Mulai malam ini sampai nanti berakhir, perbanyaklah zikir yang utama. Apa itu? Doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa anni ya karim. Perbanyak itu. Utamakan itu daripada yang lain. Yang kedua, perbanyak baca Quran. Kenapa Bu? Yang pertama, arti Lailatul Qadar itu Bu, malam penentuan nasib. Nasib kita 1 tahun ke depan itu ditentukan malam Lailatul Qadar. Apa hubungan Ustaz dengan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa anni? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ketika Allah sudah maafkan kita, maka segala urusan kita, hajat kita Allah kabulkan. Yang kedua, malam kemuliaan. Apa itu? Diturunkannya Al-Quranul Karim. Yang ketiga, gambaran Lailatul Qadar itu para ulama sepakat di situ para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril memenuhi langit dan bumi ini. Masya Allah, kita yang tidak nampak, pada mereka sesat mencatat aman-aman ibadah kita. Maka daripada itu, mulai malam ini pesan saya sama saja diri saya sendiri, yuk kita mulai iktikaf. Nawaitu i'tikaf fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Fikihnya boleh i'tikaf kalau malam ini kita i'tikaf, besok kerja kita batal, besok datang lagi, enggak apa-apa. Perbarui niat. Ini fikih kontemporer. Kenapa? Tahu kita bekerja di luar. Jadi tidak mungkin kayak Rasulullah full selama 10 hari ke depan. Selanjutnya, perbanyak istighfar, perbanyak zikir yang saya katakan tadi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa anni ya karim. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Sedikitkan kalau bisa, jangan banyak bicara, atau apalagi menggibah di dalam masjid. Itu pesan kita semua, untuk kita semua. Mari kita berlomba-lomba. Fastabqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.